Box Media Network. Hai Sobat Roommate, balik lagi di podcast Roommate bersama gue Rahel, gue Saktia. dan yang pastinya di episode kali ini kalian lihat ada yang berbeda gak sih di episode Kayak kita ini? kelihatan gak sih? Kayak kita ada wujudnya gak Ya sih? ampun. Dan kali ini episode Roommate mulai hari ini udah ada videonya Kak. Jadi kalau kalian dengerin Spotify, kalian sekarang bisa melihat juga, gak cuma mendengarkan. Ya, kalian bisa ngeliat keseruan kita sebenarnya tuh kayak gimana saat gitu. take podcast yang seru banget itu ya. Iya. Dan pastinya kita bisa ada video ini pasti karena dukungan para sobat-sobat Roommate yang selama ini udah berapa tahun ya? Udah 20 tahun ya. 20 tahunan ya dukung kita, makasih banget. Dan pastinya makasih banget buat Spotify yang udah kasih kesempatan buat podcast Roommate ada video di Spotify. Ini kita bener-bener senang banget ya. Betul, kita senang banget. Mungkin kalau nextnya eksklusif kita lebih senang lagi gak sih? Langsung ya ke arah sana ya. Iya, oke. Karena Oke. episode ini kan kita kayak ingin berterima kasih kepada sobat-sobat Roommate yang udah bantu kita sampai kita ada video di Spotify gitu, dikasih kesempatan ini. Jadi mungkin ini kan sebenarnya salah satu bentuk kerja keras kita juga ya Kak selama ini. Keras dari ya, yang lumayan ya. Lumayan keras, yang ngomong tuh agak capek ya. Dan kalau nggak suka ngomong tuh kayak agak susah ngomong. Oke. Jadi lumayan kerja keras dengan cara kita. Dengan cara kita mungkin orang sendiri. lain kerja kerasnya caranya beda. Iya, bener. Ya, jadi mungkin kita ngomongin usaha dan kerja keras dan kayak motivasi. Mungkin ini kali Kak. Apa? Dulu kan kita member JKT48. Iya. Dulu tuh ada satu lagu judulnya Sonichi. Yang liriknya tuh emang ngena banget. Dan ya semua kan? orang suka ya. Yap. Karena liriknya tuh kurang lebih kayak usaha dia nyanyiin. keras. Nyanyi dong, kan lo ex nyanyi. Dia nyanyiin. Berdua dong. Ya udah, lu suara Kok berapa? pede sih? Lu suara berapa? Gue tanya dulu, Cil. Udah kita sebut aja kayak kalimatnya ya. Iya, kalimatnya Kata dulu. di lagu Sonichi ini ada kalimat di mana usaha keras itu tak akan mengkhianati. Nah, kita sendiri tuh orang yang setuju dengan kita kalimat percaya ini sih dengan kalimat itu atau ya. enggak gitu. Kalau lo dulu deh. Oh iya, tadi gue udah ngomong gue percaya. lo percaya. Ya, gue sih setuju ya. Karena setelah semua pengalaman yang udah kita lewatin, ya kita ngomongin podcast kali ya. Dari awal banget kita yang berempat tadinya sampai akhirnya sampai kita ada season 2 aja. Ada season 2 dan kayak sinetron. Iya, kita survive berdua ya kita kan. akhirnya survive berdua di tengah jadwal kita yang udah sangat berbeda. Di tengah pandemi juga aja. Di tengah kuliah gue yang kadang sambil podcast juga. Iya. Dan itu tuh ternyata bisa jalan sampai sekarang walaupun banyak banget tantangannya gak sih? Yang kayak misalkan dulu ada kuliah, ada kerjaan juga, terus tapi kita tetap yang mau banget podcast ini tuh bisa maju terus gitu, maju terus. Betul sih, tapi bener ya, maksudnya karena kayak dari awalnya kan mungkin emang kita, dan kayak maksud gue podcast ini tuh membuat gue tuh menemukan apa yang gue suka gitu, dan ternyata gue tuh suka ngomong gitu. Jadinya kayak ternyata kalau kita usaha keras itu kita bakal menemukan juga seiring berjalannya waktu apa yang lo suka dari hal yang lo kerjain gitu. Iya, dan bermanfaat. Serius Jadi, banget tapi nih. emang bener sih kayak statement yang tadi kayak usaha keras tak akan mengkhianati, kayak buktinya ya, kayak kita yang tadinya berempat sampai berdua terus kayak udah jalan berapa tahun ini sempat berhenti juga, sempat take pas lagi pandemi kita pernah awal-awal tag online ya kan, pakai itu Zoom susah yang kayak, banget sih, hancur "Kak, banget." maaf wifi aku kayak gini gitu. Iya. Tapi akhirnya kita bisa dikasih kesempatan sama Spotify buat video, Buat ada di videonya gitu di karena Spotify. memang sempat kayak sobat-sobat rumah itu yang DM kita kayak kalian bikin YouTube dong. Iya, kayak bahkan gitu-gitu beberapa kan. kali di DM Instagram kemarin gue baru lihat juga kayak Kak, emang nggak mau bikin podcastnya di YouTube gitu. Iya. Dan kita sempat coba di YouTube ya. Emang sempet ya? Waktu dulu ya. Oh ya, waktu dulu, dan itu kayak antusiasnya sih oke ya. Iya. Dan kita kayak karena sibuk banget kita kan. Ya elah. Jadi itu kita kayak emang bingung gitu. Akhirnya Spotify menjawab semua kebingungan dan jawaban pertanyaan dari sobat roommate ya. Sobat roommate. Thank you banget Spotify sekali lagi. Dua kali lagi. Makasih terus kan, enggak udah isinya. Oke. Menurut lo kerja keras tuh apa namanya, kayak pure lo harus kerja, kayak memforsir diri lo untuk terus-terusan kerja untuk lo menjadi orang yang sukses atau pensiun dini, atau emang ada luck tersendiri yang bikin orang tuh mungkin bisa sukses selain kerja keras gitu? Iya, menurut gue setuju sih. Jadi maksudnya kayak emang usaha keras gak akan mengkhianati, tapi itu dibalik itu kayak mungkin disertai doa, faktor lain juga, misalnya doa kah atau faktor luck yang tadi gue sebut. Kalau menurut lo gimana? Iya, gue setuju banget sama yang lo sebut. Kayak setuju banget sama yang enggak. Ya. Dan karena usaha keras tuh nggak bisa lo
patokin sama usaha keras orang lain, ngerti Betul. gak? Kayak Ini misalnya kebetulan liat, obrolan yang tadi kita obrolin di mobil juga ya. iya, jadi kayak misalnya lo ngeliat orang lain kerja dari pagi sampai malam, ya bukan berarti lo yang kerjanya cuma sampai siang, terus lo kayak ngerasa lo nggak usaha keras. Oke, gitu, let's say gini deh, gue kan lagi magang di Ya. kantoran ya. Terus gue tuh ngeliat kayak orang kantor gue tuh suka banget kerja sih gitu. Dan gue tuh kayak nge-compare sama kerjaan gue as public figure gitu yang Yap. mungkin kadang kerjanya bikin konten doang gitu. Ya. Kan kalau di compare itu kayak orang kantoran tuh masuknya jam 8 pagi, terus office hour Ya, misalnya sampai jam 5, jam 5. terus kadang lembur sampai malam gitu. Yap. Kalau di compare sama orang-orang content creator yang mungkin kelihatannya cuman bikin konten video-video doang gitu. Nah, tapi apakah seorang content creator ini bukan nggak bekerja keras gitu? Yap. Iya kan, kalau di compare secara waktu kan pasti lebih Pasti. banyak orang-orang kantoran itu kan. Iya. Tapi kalau gue sama Kak Saktia sih sepakat, menurut kita tuh kita kerja keras di jalan kita masing-masing gitu. Iya, Kayak dengan iya, cara bener. kita Jalan cara masing-masing gitu. masing-masing. Kayak Kak Saktia tadi bilang di mobil, kayak menurut Cie, gue di sih mobil. dengan gue yang bikin konten itu, ya gue bekerja keras dalam hal itu gitu, dalam bidang gue gitu. Dan kalau gue ditaruh kantor bukan berarti gue nggak bisa, mungkin emang bukan Iya. tempatnya gue Bukan tempat. dan Dan gue nggak passionnya bisa aja compare gitu. dengan kerja keras lo juga gitu, Iya. karena hasilnya beda-beda ya kan. Betul. Gue sih setuju sih. Kalau gue sih Kalau lu setujunya kayak yang tadi, hal yang gue resahkan itu Yap. sih. Gue kayak suka nge-compare diri gue sama misalnya teman-teman gue yang lagi sibuk. Yap. Terus kayak yang kerjanya banyak, terus yang kayak kayak misalnya orang kantor gue deh kayak seru banget ya kerjanya banyak gitu. Ya. Sebenarnya gue nggak harus jadi dia untuk menjadi orang yang pekerja keras gitu. Ya. Iya kan, kayak ya udah, dan kerja keras tuh nggak harus yang kayak ya udah ya gue tuh udah kerja kayak gini, kayak nggak mungkin sih gue nggak sukses segala macem. Setelah gue pikir-pikir, ya untuk mencapai sukses pastinya perlu kerja keras, Ya, kayak nggak mungkin enggak. Ya, tapi dibantu dengan faktor lainnya. Iya, faktor lainnya gitu. juga ternyata sangat mendukung ya, kayak yang tadi lo bilang, ya kalau lo kerja keras doang tanpa berdoa juga kayaknya ya nggak emang harus balance gitu nggak Iya, sih, ya kayak sesuai kayak kepercayaan lo gimana sih, iya, ya nggak sih? kepercayaan lo, terus kayak lo harus punya kehidupan juga, Iya, kayak work pokoknya life-nya balance lah, benar. ya kan. Jangan kayak ya Apa? gue pengen sukses sih, gue harus kerja keras dulu, gue meninggalkan semuanya. Iya, Tapi jangan kayak- sampai lo kayak nggak ngebahagiain diri lo sendiri gitu Betul. sih. Karena kalau menurut Sakti ya, lo ngomongin dong yang tadi. Yang mana? Yang terpenting itu membahagiakan diri Iya, sendiri menurut gitu. gue, karena kayak apapun misalkan gue udah kerja yang menurut gue capek ya, terus habis itu gue nggak bahagiain diri gue, misalkan gue bahagia, lu tau lah gue bahagia dengan belanja, ya gue akan tetap melakukan hal itu, Betul, gue nggak betul. akan kayak ngirit-ngirit duit gitu, gue nggak akan. Tapi gitu. itu yang gue pelajarin banget dari Kak Sakti ya sih. Maksudnya ya kan, kayak emang ya mencintai diri sendiri tuh emang yang terutama gitu. Yap. Bahkan kayak gimana lo orang lain nge-treat lo adalah ketika lo men-treat diri lo seperti apa gitu. terus lo inget gak sih kayak waktu itu kita sempat kayak buka sesi curhat bareng sobat roommate kan? Betul, betul. Dan di situ banyak banget ya misal kayak mereka tuh compare sama orang lain, terus mereka jadi stres, dan itu Iya. bisa dilihat bahwa menurut gue juga emang nggak bagus lo compare dengan orang lain, dengan kesuksesan orang lain apalagi ya. Mungkin bukan nge-compare kali ya, bahasanya lebih ke lo melihat achievement orang lain itu sebagai acuan motivasi lo untuk Bener. bekerja lebih baik lagi gitu, untuk mendapatkan achievement juga dengan cara lo sendiri gitu, dengan passion lo sendiri gitu. Gila sih, Gila sih. luar biasa kalian Gue semangat ya guys. kayak gak nyangka banget sih ini keluar dari Widih. lebay banget ya, padahal emang kenapa emang Tapi kalau coba dong ngomong gini? ceritain dong, Hel, lo ada gak sih kayak pengalaman di mana lo tuh udah kayak ngerasa putus asa? Bukan putus asa sih, lo ngerasa kayak gara-gara lo sering kayak mikirin mungkin kayak kerja desperate keras orang gitu ya. lain gitu, terus lo jadi kayak apa ya, kayak ngejelekin diri lo sendiri gitu. Honestly sih akhir-akhir ini gue lagi kayak gitu sih, Ya, karena gue coba kan dong, kayak ada sharing. di tahap Apa? dimana gue kayak mau nyelesain kuliah gue, pendidikan gue yang emang ke pending lama karena kerjaan lah, karena mimpi yang gue pengen capai lah. Terus tuh kayak di tahap ini tuh gue ngerasa teman-teman gue tuh kayak lagi pada sibuk kerja gitu Ya. di usia gue, dan gue tuh kayak kebalik gitu, gue ngerasa hidupnya dulu waktu gue umur 13 tahun sampai gue 20-an kayak gue malah kerja sambil sekolah gitu. Sekarang Kebalik orang-orang pada kerja, gue malah fokus ke sekolah gue gitu. Jadi Iya. kayak, tapi menurut gue, jadi gue ngebandingin diri gue dengan teman-teman gue yang udah kerja gitu. Iya, salah kan Iya, sebenarnya. dan gue tuh kayak ngeliat misalnya di tempat Iya. intern gue ngeliat orang-orang kayak, aduh gue pengen banget sibuk kayak mereka, gimana sih caranya biar kayak sibuk kayak gitu. Dan setelah gue ngobrol kayak sama lo tadi, kayak ya ternyata nggak harus
sampai gue memforsir diri sendiri dan gue anggap itu sebagai sesuatu kerja keras dan gue kayak istilahnya ya gue berhak nih mendapatkan sesuatu karena gue udah sekerja keras ini dan nggak mungkin nih gue gagal karena gue udah sekerja keras ini gitu. Dan ternyata ya itu kayak ya lo pertamanya tuh emang lo harus pentingin pertama diri lo sendiri dulu dan kayak lo harus tahu posisi lo di mana. Mungkin di saat gue sekarang nge-compare diri gue sama teman-teman gue yang udah kerja, tapi di saat 13 tahun mereka cuma sekolah gitu dan gue udah kerja. Mungkin itu hal-hal yang harus di throwback yang kita lihat lagi dan kayak buat apa di compare karena setiap orang tuh punya jalan dan waktunya masing-masing gitu. Iya bener banget sih. Jadi buat tapi maksudnya bukan berarti dengan ngomong seperti ini tuh kan banyak yang masalah arti kan jadi oh iya tunggu aja waktunya gue, tunggu aja momentumnya gue. Ya enggak juga kayak tetap harus ada usahanya ya kan. lo kerjain apapun sebaik yang lo bisa tapi jangan sampai lo mengorbankan segala sesuatu untuk bekerja sampai akhirnya ya lo capek aja gitu. Iya lo kayak gak seneng juga kan pada akhirnya. Iya jadi emang harus membahagiakan diri sendiri juga. Gila, ya luar biasa Rahel. Kok gue kayak nangis padahal enggak. Gak apa-apa loh ini biar ratingnya naik. Kalau mau nangis gue akan kasih pertanyaan. Terus lo kasih tisu ya biar kayak Iya, gimana gimmick aja gitu. Tapi emang gue sering bilang sih ke Rahel kayak lu kenapa sih pusing-pusing soal kerjaan yang banget, kayak lu tuh masih kuliah gitu. Maksud gue kayak di masa gue kuliah gue memang JKT tapi teman-teman gue ya kuliah aja, habis kuliah pulang gitu ya udah normal sebenarnya. Ya mungkin menurut gue kenapa gue berpikir seperti itu karena backgroundnya dari kecil gue udah ada di kerja. dunia profesional dan gitu. Mungkin teman lo kebanyakan udah kerja semua, udah lulus kuliah juga kan. Iya ya jadi kan? menurut gue itu goals yang emang harus dicapai. Kayak masa gue udah kerja dari kecil tapi gue gak menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab gue. Padahal gitu. Sebenarnya normal-normal aja kan orang habis kuliah pulang gitu kayak ya udah biasa aja. Gak salah juga. Cuman karena udah terbentuk dari kecil seperti itu jadi kayak gitu. Tapi gak apa-apa juga sih, bener kata lo. Kayak emang harus dinikmatin aja hidup tuh. Tapi by the way Kak, kemarin tuh gue sempat nanya juga gimana di podcast Roommate tentang motivasi dan perjuangan gitu loh mengenai kerja atau enggak, soal statement yang tadi kita bahas di awal kalau usaha keras itu enggak akan mengkhianati. Coba dong produser kita, Nadila boleh dibacain enggak? Pertanyaan ini apa nih? Kayak jawabannya sobat-sobat roommate kayak pada ngomong apa aja tentang motivasi dan juga perjuangan. Boleh dong. Jadi nih ada pertanyaan dari namanya Pena Petrikor. Agak susah ya. Nih, penanya Patrick ya. enggak gitu. Dari kalian berdua pernah gak sih lagi berjuang tapi capek di tengah jalan? Terus cara ngatasinnya gimana? Pernah gak lagi berjuang tapi lalu capek di tengah jalan, cara ngatasinnya gimana? Iya, pernah gak sih? Lo pasti berjuang pasti pernah capek lah. Ya kayak dulu masih zaman jadi JKT48 aja itu kan capek banget. Terus ada saatnya lo kayak gue mau keluar aja. Iya, gue mau keluar aja. Gue mau ke Bali, gue mau kabur. Iya, tapi gue mau kabur. Iya, itu gue gak ngomong doang. Tapi emang ada, semua member tuh ada saatnya, nggak teman-teman kita ya yang kayak udah capek pengen keluar segala macam. Tapi ya namanya juga masih bocah juga pada saat itu kan, pikirannya pendek gitu kan. Betul. Dan ya menurut gue caranya adalah ingat lagi tujuan lo sebenarnya apa sih. Ya gak sih? Betul. Waktu itu tujuan gue apa ya? Gue juga sampai lupa. Kayak tujuannya dulu pas jadi, maksudnya itu kan kayak perjuangan yang paling mungkin mimpi lo gitu lo ada di dunia entertain dan jadi artis gitu ya gak sih? Jadi artis ya. Katanya sih gitu. Iya, kalau lu ada gak Hel? Kalau gue, menurut gue sih kayak semua orang pasti ada ya. Dalam setiap aspek kehidupan, entah pendidikan, entah pekerjaan, entah percintaan, kan pasti cowok-cowok berjuang juga gak sih mendapatkan pujian hati. Cewek juga sih berjuang. Maksudnya kayak ya pasti orang ada ngalamin capek kayak kayaknya bukan ini jalannya. Tapi menurut gue di titik itu tuh yang terpenting adalah kemana lo mencurahkan isi hati lo sih menurut gue ya. Iya, sama tahu tujuannya ya, kan. Kayak makanya menurut gue kenapa lingkungan itu penting banget. Ya karena kalau lo cerita ke orang yang salah bisa jadi nanti output yang keluar dari lo tuh salah karena lo mendengarkan curhatan dari advice dari orang itu gitu. Iya, tapi emang makanya nggak boleh nelen advice dari orang tuh matang-matang bulat gitu. Jadi kayak itu buat jadi bahan pemikiran aja ya, buat pertimbangan aja gitu. Oke. Next Kak. Nih, motivasi buat deketin doi yang beda agama. Motivasi buat deketin doi yang beda agama. Kenapa dicari motivasi? Iya, kalau yang udah nggak mungkin nggak usah dicari. Mungkin kayak gini kali ya tujuannya mau serius atau enggak.
gitu. Ya terus kalau ada yang serius, mau berpendapat? iya ada yang punya Ini ada pengalaman. kakak-kakak dari podcast Box to Box nih. Siapa tahu lagi ada yang berjuang sih. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari gue Motivasi. sendiri sih, menurut gue itu sih tujuannya. Kalau misalnya emang kayak mau jalanin hubungannya cuma buat senang-senang aja ya. Sekarang udah 7 tahun tiba-tiba. Iya maksudnya kayak ya it's okay sih, dan kayak Iya. sebenarnya nggak tahu juga kan apa yang akan terjadi di depannya. Kalau menurut gue kuncinya komunikasi sih. Kalau semua bisa dikomunikasikan ke pasangan dan ke keluarga dan baik-baik aja, kenapa enggak ya Kenapa nggak sih? enggak? Tapi kalau ya itu Tapi kalau lo tahu orang tua lo kayaknya dikomunikasikan aja, kayaknya udah nggak mungkin. Gue aja yang iya, ngomong nggak jangan mungkin nih. coba-coba gitu. Jadi kayak ya udahlah, better pilih yang pasti-pasti aja. Iya, better ya gini aja ya. Iya, gitu. Jangan usah Oke. ngeribetin hidup sendiri aja sih. Bener. Oke, next. Terakhir Next. nih. Oke, terakhir. Pernah Apa? gak sih ngerasa gagal dan dengan kegagalan itu mikir kayak gak bakal bisa mencapai hal itu sampai kapanpun? Berat Pas banget banget lagi. Gagal mulu lagi, nanya ke orang yang gagal mulu. Gagal terus Terus karena gimana? kegagalan itu lo ngerasa lo Kegagalan nggak bakal bisa mencapai apapun gitu. Bukan mencapai Apa? hal itu. Jadi gagal dalam satu hal gagal dan dalam lo nggak satu bisa mencapai hal. hal itu. lu ada nggak? Ada. Apa? Tapi kalau gue sebenarnya waktu gue di JKT48 sih kan gue kayak ngerasa kayak gue tuh nggak ngerti gitu, kayak dulu tuh JKT48 tuh menilai berdasarkan apa gitu. Kayak berdasarkan banyak penggemarnya kah, cantik kah, rajin Semangat kah, kah gitu ya. Iya, semangat kah, atau dance dan nyanyinya bagus gitu. Jadi ya, dan gue juga bukan member yang apa namanya memiliki itu semua gitu loh. Iya. Kayak bisa disebut underrated juga gitu. Iya. Dan gue kayak ngerasa kayak kenapa ya gue gagal mulu di sini, kayak sebenarnya tuh gimana caranya gue bisa berhasil gitu. Tapi lo nggak tahu kan sebenarnya. Tapi gue nggak tahu di mana gitu. Jadi gue ngerasa gue sebagai orang yang gagal aja gitu pada saat itu. Tapi di satu titik gue kayak ngeliat itu semua tuh jadi sesuatu yang membuat gue kuat dan berubah gitu sih. Jadi walaupun gue nggak mendapat dan gue nggak mencapai gitu. Misalnya gue tujuannya gue pengen Sosenkyo. Senbatsu Tapi gitu gue ya. merubah pikiran gue bukan karena gue mau lagi gitu. Karena dari awal gue emang nggak pingin banget gitu. Oke. Maksudnya kayak kalau masuk pasti senang Iya, sebagai masuk senang, member yang alhamdulillah ada gitu di situ ya. dan harusnya masuk ya. Iya. Tapi karena gue lebih mikirnya kayak kasihan banget ya fans-fans gue nanti uangnya habis gara-gara gue gitu. Terus kita emang di JKT48 tuh lebih kayak kita main-main. fun-nya aja gitu sih, Iya, kayak ketemu seneng-seneng, temen. iya. Jadi gue kayak ngerasa gagal iya gitu, tapi ya gue ngerubah kerasa kegagalan gue itu menjadi sesuatu yang kayak, tapi kalau nggak karena gue gagal mungkin gue jadi orang yang gimana gitu. Misalnya kayak contohnya misalnya kayak star syndrome kah, atau jadi nggak menghargai orang lain karena selalu berada di atas gitu. Jadi gue dengan kegagalan yang gue punya, gue jadi kayak malah ngerasa gue pengen coba terus gitu, karena kayak menang kalah tuh biasa, tapi yang nggak biasa tuh kayak saat kita mau mencoba terus. Cia elah, coba terus Rahel. Walaupun gagal terus ya. Iya, walaupun gagal terus. Iya kan? Iya. Kalau gue apa ya? Yang karena gue Soalnya kayak lo lebih nggak ke Apa mikirin tentang kompetisi gitu nggak sih? iya, gue bener-bener dari dulu ya. Asapnya tuh lebih ke fun gitu. Kayak gue kefanan sih kayak. Tapi sampai sekarang pun kalau mungkin gue ada gagalnya, entah kenapa. Biasa aja menurut lo? Iya ya, parah banget Karena ya lo sih. kayak live at the moment gitu gak sih? Kayak Apa? ya udah seru. Maksudnya kayak menang lo nikmatin, gagal lo nikmatin, Iya. dan semuanya enjoy aja gitu dalam hidup Enjoy lo. aja Gue sih ngeliatnya gitu ya. Iya makanya. Dan emang gue punya partner hidup yang apa ya, bisa kasih tahu banyak hal ke gue pada saat gue gagal dan segala macam. Jadi emang gue tuh emang bukan orang yang Iya. terbuai gitu loh Hel. Maksudnya Jadi, yang kayak Jadi kayak udah. sedih segala macam. Berarti itu membuktikan ya kegagalan tuh nggak bisa. bukan dari akhir segalanya. Iya, bukan akhir Cie. segalanya, tapi justru karena kegagalan Kegagalan itu itu. lo menemukan insight-insight baru dalam hidup. Iya, pengalaman baru juga lebih kuat, ya nggak sih? Oh, keren banget sih, gila, bangga gue. Ya enggak ya, sama diri kita. Loh. Oke, Oke. kalau gitu udah kali ya Kak, Mas ngomongin kegagalannya. Iya. Dan kayak makasih banget buat sahabat-sahabat Roommate yang udah nanya juga. Yap, nanti kita Semoga- bakalan banyak lagi kali ya Betul. sharing-sharing kayak gini. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast ini bisa bermanfaat buat kalian. Yap. Dan sekali lagi thank you buat dukungannya, karena Thank you kita udah banget. ada